Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai masa pemerintahan Kabinet Juanda, di mana masa pemerintahan ini adalah masa terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet Juanda, Perdana Menterinya Juanda Kartawijaya. Pemerintahan kabinet ini dinamakan Zakon Kabinet atau kabinet yang orang-orangnya, menteri-menterinya itu adalah ahlinya, profesional. Nah, pemerintahan ini tidak didukung oleh partai-partai politik, dalam artian tidak secara langsung. Kenapa? Karena Perdana Menteri Juanda ini ditunjuk oleh Soekarno ini berdasarkan konsepsi Presiden tanggal 21 Februari tahun 1957 yang isinya adalah konsepsi ini merupakan bentuk ketidakpercayaan dari Presiden Soekarno terhadap kinerja kabinet-kabinet sebelumnya, di mana kabinet-kabinet sebelumnya itu lebih mengutamakan kepentingan partai politiknya, kemudian lebih mengutamakan golongannya dan tidak memperhatikan atau mengutamakan kepentingan negara. Terbukti pada masa demokrasi liberal dari Natsir sampai Ali Sastro Amijo yang kedua itu selalu berganti kekuasaan dan selalu akhirnya pembangunan terbangun. Masa jabatan dari Kabinet Juanda adalah 9 April tahun 1957 sampai 5 Juli tahun 1959. Program kerja Kabinet Juanda sama seperti kabinet-kabinet sebelumnya. Dalam kabinet ini juga ada program kerja di bidang politik dan ekonomi. Di bidang politik ada dua, politik luar negeri dan politik dalam negeri. Politik luar negeri yang pertama adalah berusaha untuk membebaskan Irian Barat. Nah, Irian Barat sampai dengan kabinet terakhir ini juga belum juga masuk ke dalam pangkuan NKRI. Jadi masih menjadi program utama dari Kabinet Juanda. Kemudian yang kedua adalah eksekusi pembatalan perjanjian KMB, konferensi meja bundar, di mana programnya itu sudah pada zaman Kabinet Ali Sastro Amijo II, tapi eksekusinya itu belum. Nah, salah satu program dari Kabinet Juanda ini adalah melanjutkan dari program Kabinet Ali Sastro Amijo yang kedua, yaitu mengeksekusi atau pelaksanaannya. Lanjut ke program politik dalam negeri. Politik dalam negeri Kabinet Juanda yang pertama adalah pembentukan sebuah Dewan Nasional, suatu Dewan Nasional yang dibentuk itu melalui Musyawarah Nasional pada tanggal 14 September 1957. Yang tujuan dari pembentukan Dewan Nasional ini adalah untuk menampung aspirasi, keluhan dan sebagainya dari berbagai daerah. Ini tidak terlepas dari masa-masa sebelumnya, bahwa salah satu yang paling rame dan menyebabkan pemberontakan adalah masalah pembangunan nasional, pembangunan yang dirasakan tidak merata di seluruh Nusantara. Nah, usaha Juanda adalah itu, untuk mendengarkan dulu keluhan, tanggapan, pendapat, kritikan dan masukan kepada pemerintah pusat melalui Dewan Nasional ini, yang nantinya katanya Dewan Nasional ini akan menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari daerah, terutama berkaitan dengan hal pembangunan, supaya pembangunan bisa merata tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi di seluruh Nusantara. Tetapi katanya Dewan Nasional juga ini berbau politis juga. Dalam artian Dewan Nasional ini juga ternyata digunakan oleh Soekarno untuk menggalang kekuatan dan melihat dari daerah siapa yang mendukung Soekarno, siapa yang tidak. Karena sekali lagi yang Kabinet Juanda ini adalah kabinet terakhir, kabinet
persiapan sebelum nanti ya demokrasi kita berganti dari liberal menjadi demokrasi terpimpin. Ya, ini juga merupakan salah satu cara dari Soekarno untuk mengetahui orang-orang di daerah siapa saja yang mendukung dirinya, siapa saja yang tidak mendukung dirinya melalui Dewan Nasional ini. Walaupun sekali lagi Dewan Nasional ini pada awalnya itu yang dibentuk untuk itu, untuk menampung semua aspirasi dari masyarakat terutama di luar Jawa ya, terhadap pemerintah pusat ya. Lanjut, program kerja dalam bidang politik dalam negeri. Ada prestasi dari kabinet ini adalah adanya deklarasi Juanda. Deklarasi ini dicetuskan pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Nah, ini berkaitan dengan wilayah NKRI. Jadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, awalnya ini berdasarkan dari Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939. Sekali lagi kan yang namanya wilayah NKRI adalah bekas jajahan Belanda. Nah, berdasarkan Ordonansi Hindia Belanda ya, pada tahun 1939 yang namanya wilayah Indonesia adalah ini pulau-pulau di wilayah Nusantara itu dipisahkan oleh laut nah, di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Jadi misalkan Jawa dengan Kalimantan, ada laut Jawa. Nah, wilayah Indonesia itu hanya 3 mil. Nah, laut Indonesia itu hanya 3 mil dari garis pantai. Misalkan dari Cirebon 3 mil, dari Kalimantan Selatan 3 mil. Jadi sisanya itu adalah lautan internasional. Jadi orang luar bebas masuk ke perairan itu. Nah, oleh karena itu akhirnya Juanda berusaha ya dengan supaya wilayah Indonesia itu terutama perairannya itu menjadi milik Indonesia. Ya, antara Jawa dan Kalimantan ada laut Jawa supaya itu milik Indonesia semuanya. Kemudian antara Sumatera dengan Jawa ada Selat Sunda supaya itu milik Indonesia semuanya. Maka diusahakan adanya deklarasi ini. Nah, isinya itu dari deklarasi Juanda ini adalah yang pertama bahwa Indonesia itu menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, menyatakan bahwa Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah NKRI. Oleh karena itu, maka dikeluarkanlah deklarasi. Tujuannya adalah satu, untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelarian yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Ya, intinya gini, dengan deklarasi Juanda yang asalnya wilayah NKRI, wilayah laut Indonesia itu 3 mil dari garis pantai menjadi 12 mil. Nah, dengan 12 mil ini maka ya perairan yang antara pulau itu menjadi milik Indonesia. Contohnya laut Jawa tadi ya, antara Jawa dan Kalimantan asalnya itu kan ya hanya 3 mil, 12 mil, maka di seluruhnya milik NKRI. Nah, dengan milik NKRI maka kapal asing itu tidak bebas masuk ke wilayah itu karena sudah milik Indonesia, bukan lagi laut internasional gitu kan ya. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti tentang deklarasi Juanda ini ya. Lanjut sekarang ke program kerja di bidang ekonomi. Program kerja Kabinet Juanda di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Kabinet Juanda tidak terlalu banyak programnya. Hanya satu, ini juga berkaitan dengan bidang politik yang tadi, yaitu membentuk Dewan Nasional. Di mana kan tadi Dewan Nasional itu adalah mendengar aspirasi dari
masyarakat terutama dari luar Jawa ya, terutama dengan keadilan dalam pembangunan supaya merata. Nah, program ekonominya adalah itu, menggencarkan pembangunan, melaksanakan pembangunan di seluruh Indonesia. Itulah program Kabinet Juanda di bidang ekonomi. Akhir Kabinet Juanda. Ya, berakhirnya Kabinet Juanda. Kenapa Kabinet Juanda ini bubar? Ya, karena alasannya munculnya dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Ya, alasannya kenapa Presiden mengeluarkan dekret ini karena konstituante atau MPR DPR itu tidak berhasil membuat undang-undang pengganti Undang-Undang 1950. Ya, jadi ramai wae, tidak ada kesepakatan. Ya, salah satu alasan mereka itu berseteru karena itu faktor ideologi dalam Dewan Konstituante. Jadi ramai, ada yang ingin ideologi kita itu Islam, ada yang ingin ideologinya komunis, ada juga yang sosialis, ada juga yang nasionalis. Akhirnya Presiden mengambil keputusan yaitu dengan mengeluarkan dekret Presiden. Nah, isinya adalah yang pertama dibubarkannya konstituante, yang kedua adalah diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945 dan menyatakan bahwa undang-undang sebelumnya itu UUD 50 tidak berlaku. Yang ketiga dibentuknya MPRS dan DPAS. Nah, dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945, maka sistem pemerintahan juga akan berganti. Kan sistem pemerintahan parlementer liberal itu berdasarkan UUD 50. Nah, tiba-tiba diganti lagi oleh Presiden Soekarno melalui dekret ini bahwa undang-undang kita kembali lagi ke Undang-Undang tahun 1945. Dalam Undang-Undang tahun 1945, sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, maka otomatis ya, dengan perubahan sistem pemerintahan, Kabinet Juanda itu akhirnya berakhir ya. Itu nanti digantikan dengan Kabinet Kerja 1 ya, pada masa demokrasi terpimpin. Insya Allah minggu depan kita akan membahasnya, yaitu materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf banyak kesalahan ya, mohon maaf bila tidak dimengerti. Terakhir, quote hari ini, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.